Saya pernah berpikir bahwa kebencian adalah perisai terbaik melawan segala bentuk kelemahan hati, sampai hari itu datang seperti badai tak terduga. Daniel, musuh bebuyutan di Departemen Seni Universitas Indonesia, tiba-tiba meraih tangan saya di tengah kerumunan Estial Seni Jakarta, dan saat itu, dunia saya runtuh menjadi potongan-potongan yang tak bisa saya susun kembali. Bagaimana bisa orang yang saya anggap sebagai penghalang terbesar dalam karir seni saya, justru menjadi satu-satunya yang membuat jantung saya berdegup kencang seperti drum gamelan yang rusak. Hari itu dimulai seperti biasa, di kampus yang ramai dengan aroma cat minyak dan suara pensil menggores kanas. Saya, Arye, mahasiswa tahun ketiga jurusan seni rupa, selalu bangga dengan karya-karya saya yang terinspirasi dari kehidupan desa di Jawa Barat. Lukisan saya tentang petani yang berjuang melawan banjir sering dipuji dosen, tapi Daniel, Daniel, selalu muncul dengan karyanya yang abstrak, penuh warna-warni liar yang seolah mengejek kesederhanaan saya. Kau terlalu tradisional, Arye, katanya suatu kali di kelas, dengan senyum sinis yang membuat darah saya mendidih. Saya membencinya karena itu, karena dia selalu unggul dalam kompetisi internal, merebut beasiswa yang seharusnya milik saya. Tapi di balik kebencian itu ada sesuatu yang saya tolak akui, rasa iri yang campur aduk dengan kekaguman. Pagi itu, saya sedang mempersiapkan lukisan untuk Estial Seni Tahunan di Monas. Hati saya gelisah, memikirkan bagaimana Daniel pasti akan mencuri perhatian lagi. Kenapa harus dia, gumam saya dalam hati, sambil mengoleskan cat biru pada kanas yang menggambarkan ombak pantai Anyer. Pikiran saya melayang ke masa kecil di Bandung, di mana ayah saya, seorang pelukis amatir, mengajari saya bahwa seni adalah tentang jiwa, bukan kompetisi. Tapi di Jakarta ini, segalanya terasa seperti perang. Tiba-tiba, pintu studio terbuka, dan Daniel masuk dengan tas ranselnya yang penuh sketsa. Matanya langsung tertuju pada lukisan saya. Bagus, Arye. Tapi kurang jiwa, katanya, lagi-lagi dengan nada yang membuat saya ingin melempar kuas ke mukanya. Kau pikir kau tahu segalanya, balas saya tajam, berdiri menghadapnya. Kami saling tatap, ruangan terasa sempit. Daniel lebih tinggi sedikit, rambutnya acak-acakan seperti seniman bohemian, dan ada tato kecil di lengan bajunya yang selalu membuat saya penasaran. Saya hanya bilang apa adanya, jawabnya tenang, tapi ada kilau di matanya yang aneh. Saat itu, saya tidak sadar bahwa kebencian saya mulai retak. Malam sebelumnya, saya bermimpi tentangnya, mimpi yang membuat saya bangun dengan keringat dingin, mempertanyakan segalanya. Mengapa dia, tanya hati saya berulang kali. Tapi saya tekan perasaan itu dalam-dalam, karena di Indonesia ini, di mana norma masyarakat masih kaku, mengakui perasaan seperti itu bisa menghancurkan segalanya. Estial dimulai sore itu. Monas dipenuhi booth seni, musik gamelan bercampur dengan lagu pop Sunda. Saya berdiri di depan lukisan saya, menjelaskan kepada pengunjung tentang makna di balik setiap goresan. Tapi mata saya terus mencari Daniel. Dia ada di booth seberang, dikelilingi orang-orang yang memuji karyanya, sebuah instalasi abstrak tentang identitas queer di masyarakat modern Indonesia. Tema itu kontroversial, membuat beberapa orang berbisik. Berani sekali, pikir saya, campur antara iri dan takut. Bagaimana dia bisa begitu terbuka, sementara saya bersembunyi di balik lukisan tradisional. Tiba-tiba hujan deras turun, seperti air bah dari langit Jakarta yang tak pernah bisa diprediksi. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Saya buru-buru menutup lukisan saya dengan plastik, tapi angin kencang membuat semuanya berantakan. Arye, teriak seseorang. Itu Daniel, berlari mendekat, membantuku memegang kanas. Tangannya menyentuh tangan saya, dingin karena hujan, tapi hangat entah bagaimana. Biarkan aku bantu, katanya, suaranya lembut di tengah gemuruh petir. Saat itu, dunia seolah berhenti.
Saya menatapnya, air hujan menetes di wajahnya, dan untuk pertama kalinya, saya melihat bukan saingan, tapi seseorang yang mungkin mengerti kegelapan dalam hati saya. Malam itu, setelah Estial, kami berdua basah kuyup di kai dekat kampus. "Kenapa kau bantu aku?" tanya saya, sambil memegang cangkir kopi panas. Daniel tersenyum tipis. "Karena aku tahu kau benci aku, tapi aku tidak benci kau." Kata-katanya menusuk, membuat saya mempertanyakan segalanya. Di dalam hati, saya berjuang, "Ini salah, Ari. Kau tidak boleh." Tapi tangannya tadi. Rasanya seperti rumah yang selama ini saya cari. Jakarta malam itu terasa lebih hidup, lampu-lampu neon mencerminkan kekacauan dalam jiwa saya. Saya pulang dengan pikiran berantakan, memimpikan tangan itu lagi, dan keesokan harinya, kebencian saya mulai berganti menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Hari-hari berikutnya, interaksi kami bertambah. Di kelas, kami sering berdebat tentang seni, tapi sekarang ada nada yang berbeda, seperti lirtasi tersembunyi. "Kau terlalu kaku, Ari. Biarkan jiwamu bebas," katanya suatu kali, menyentuh bahu saya sekilas. Sentuhan itu membuat saya gemetar. Di dalam saya berperang, "Ini bukan aku. Keluargaku di Bandung tidak akan mengerti." Ayah saya yang konservatif selalu bilang pria harus kuat, tidak lemah. Tapi Daniel membuat saya merasa lemah, dan anehnya itu terasa benar. Suatu sore di studio, kami bekerja bersama untuk proyek kelompok. Udara penuh aroma cat, dan musik dangdut samar dari radio. "Ceritakan tentang lukisanmu," katanya, duduk dekat saya. Saya cerita tentang desa, tentang perjuangan identitas. Dia mendengar dengan mata berbinar. "Aku juga punya perjuangan," katanya pelan. "Aku Gai, Ari. Dan itu membuat seniku hidup." Kata-katanya seperti bom, membuat saya diam di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTQ masih mengancam. Pengakuan itu berani. Hati saya berdegup, apa aku juga? Tapi saya tolak, karena takut. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Pikiran tentang Daniel memenuhi kepala, tangannya, senyumnya, keberaniannya. "Kenapa harus dia?" gumam saya pada bantal. Esoknya, saya hindari dia, tapi dia kejar. "Apa salahku?" tanyanya di koridor. "Tidak ada," jawab saya dingin, tapi hati saya hancur. Kebencian lama kembali, tapi sekarang campur dengan cinta yang tak diakui. Ini awal dari badai yang lebih besar. Setelah pengakuan Daniel itu, hari-hari saya menjadi neraka batin. Setiap kali melihat dia di kampus, hati saya seperti ditarik kedua arah, satu ingin lari, yang lain ingin mendekat. "Ini gila, Arye," bisik saya pada diri sendiri saat berjalan di lorong Universitas Indonesia yang ramai. Mahasiswa lain tertawa, tapi saya merasa sendirian di tengah keramaian Jakarta. Malam-malam saya habiskan merenung di kamar kos, memandang lukisan setengah jadi yang seolah mengejek ketakutan saya. "Kau pengecut," kata hati saya berulang kali. Daniel, dengan keberaniannya, membuat saya iri sekaligus takut. Bagaimana dia bisa hidup terbuka, sementara saya bersembunyi di balik topeng normalitas. Suatu hari, kami bertemu lagi di perpustakaan seni. Dia duduk di meja saya, memegang buku tentang seniman UR Indonesia. "Kau hindari aku?" tanyanya langsung, matanya penuh luka. Saya geleng, tapi bohong. "Aku bingung," akhirnya saya akui, suara pelan. Dia tersenyum pahit. "Aku tahu perasaan itu. Dulu aku juga begitu." Ceritanya mengalir, tentang keluarganya di Surabaya yang menolaknya, tentang perjuangan menemukan diri di kota besar. Kata-katanya menyentuh, membuat air mata saya hampir jatuh. "Kenapa kau cerita ini padaku?" tanya saya. "Karena aku lihat dirimu di mataku," jawabnya, dan saat itu, tangannya menyentuh tangan saya di atas meja. Hangatnya kembali, seperti obat untuk luka lama. Tapi konflik dalam hati semakin dalam. Malam itu, saya telepon ibu di Bandung.
Bagaimana kuliahmu, nak? Tanyanya lembut. Saya cerita tentang seni, tapi rahasia ini terlalu berat. Ibu, apa jika aku berbeda? Gumam saya dalam hati, tapi tidak berani katakan. Ibu saya, wanita sederhana yang taat agama, pasti hancur jika tahu. Jaga diri, ya, katanya sebelum menutup. Telepon itu membuat saya semakin gelisah. Aku tidak bisa seperti Daniel, pikir saya. Tapi semakin saya tolak, semakin kuat perasaan itu datang. Kami mulai menghabiskan waktu bersama lebih sering dengan alasan proyek seni. Di studio malam hari, saat kampus sepi, kami bicara tentang mimpi. Aku ingin pameran seni yang bicara tentang cinta terlarang, kata Daniel, matanya bercahaya. Saya diam, tapi hati setuju. Tangannya sering menyentuh lengan saya saat menjelaskan sketsa, dan setiap sentuhan itu seperti api yang membakar keraguan. Ini salah, kata suara dalam kepala, tapi tubuh saya bilang lain. Suatu malam, di bawah lampu neon studio, dia mendekat. Arye, aku suka kau, katanya pelan. Jantung saya berhenti. Jangan, balas saya, mundur. Tapi matanya penuh harap, membuat saya hancur. Keesokan harinya, kebencian lama muncul lagi. Saya lihat Daniel bicara dengan mahasiswa lain, seorang cowok tampan dari jurusan desain. Mereka tertawa dan iri membakar saya. Dia main-main saja, pikir saya pahit. Di kelas, saya sengaja kritik karyanya keras. Ini terlalu provokatif, Daniel. Di Indonesia, kau bisa kena masalah. Kata-kata saya tajam dan dia terluka. Kau takut apa? Arye balasnya marah. Debat itu memanas, dosen harus pisah. Setelah itu, saya menyesal, tapi ego menang. Malam itu, saya duduk di taman kampus, hujan gerimis, memikirkan betapa bodohnya saya. Kenapa aku sakiti dia? Tanya hati. Jawabannya jelas, karena aku takut mencintainya. Perlahan hubungan kami membaik. Daniel undang saya ke acara seni underground di Kemang. Di sana seniman wear berbagi cerita, musik jazz campur gamelan. Lihat, kita tidak sendirian, katanya, memegang tangan saya di kerumunan. Saat itu, saya biarkan. Hangatnya tangan itu menjadi candu. Tapi di dalam konflik bergolak, apa masa depan kita? Di Indonesia, di mana diskriminasi masih ada, cinta seperti ini berisiko. Tapi Daniel optimis. Kita bisa ubah dunia lewat seni, katanya. Suatu hari, dosen umumkan kompetisi nasional. Hanya satu wakil dari departemen. Saya dan Daniel jadi kandidat utama. Kebencian lama bangkit. Aku harus menang, pikir saya. Tapi melihat dia bekerja keras, hati saya lunak. Malam sebelum deadline, saya ke studionya. Dia lelah, mata merah. Kau oke? Tanya saya. Dia peluk saya tiba-tiba dan saya biarkan. Terima kasih ada di sini, katanya. Saat itu, saya sadar, aku jatuh cinta. Tapi ketakutan masih ada, seperti bayang-bayang di malam Jakarta. Konflik memuncak saat saya dengar rumor, Daniel dekat dengan orang lain. Hati saya hancur. Benarkah? Tanya saya pada diri sendiri berulang kali. Malam itu saya konfrontasi dia di KAE. Kau bohongi aku, jerit saya. Dia geleng tapi matanya ragu. Ini rumit, Ari. Kata-katanya seperti pisau. Saya lari, air mata jatuh di jalan raya yang macet. Aku benci dia lagi, pikir saya, tapi itu bohong. Cinta ini terlalu dalam, membuat saya terjebak di pusaran emosi yang semakin gelap. Rumor itu seperti racun yang merembes ke setiap pori hati saya. Setiap malam, saya terbangun dengan mimpi buruk. Daniel tertawa dengan orang lain, tangannya yang dulu saya inginkan kini memeluk yang lain. Kenapa harus seperti ini? Gumam saya pada kegelapan kamar kos di Tebet. Jakarta terasa lebih dingin, suara klakson malam hari seperti ejekan atas kebodohan saya. Saya hindari Daniel di kampus, tapi matanya selalu mencari, penuh penyesalan yang tak dicapkan.
Di dalam perang batin semakin sengit, percaya dia, Ari. Atau biarkan kebencian menang lagi. Kompetisi seni mendekat, dan tekanan membuat semuanya lebih buruk. Dosen puji karya saya, tapi saya tahu Daniel lebih baik. Suatu siang, saya lihat dia di studio dengan cowok itu, Rico, mahasiswa desain. Mereka bicara dekat, tangan Rico di bahu Daniel. Api cemburu membakar saya. Dia pengkhianat, pikir saya pahit. Malam itu, saya konfrontasi lagi di taman kampus. Siapa Rico? Tanya saya marah. Daniel terkejut. Teman lama Ari. Hanya itu. Tapi suaranya gemetar, membuat saya ragu. Kau bohong, jerit saya, dan kami bertengkar hebat. Kata-kata kasar keluar, luka lama terbuka. Kau takut komitmen karena masyarakat, katanya. Dan kau main-main karena ego, balas saya. Kami pisah dengan air mata. Setelah itu, saya jatuh ke lubang depresi. Lukisan saya terbengkalai, warna-warna kusam seperti hati saya. Ini akhirnya, pikir saya berulang kali. Tapi kenangan tangan Daniel menghantui, hangatnya di hujan, lembutnya di studio. Saya telepon sahabat saya di Bandung, tapi tidak bisa cerita semuanya. Aku lagi down, kataku saja. Dia sarankan meditasi, tapi bagaimana meditasi atasi cinta terlarang ini? Di Indonesia, di mana teman-teman saya masih bicara tentang pernikahan normal, saya merasa seperti orang asing di negeri sendiri. Daniel coba dekati lagi. Pesan-pesannya penuh permohonan, makan aku, Ari. Rico hanyalah masa lalu. Tapi saya abaikan karena sakit hati terlalu dalam. Suatu malam, dia datang ke kos saya. Hujan deras lagi, seperti hari pertama. Dengar aku, katanya basah kuyup. Saya biarkan masuk, hati berdegup. Dia cerita, Rico enya, tapi sudah berakhir. Aku pilih kau, katanya, air mata campur hujan. Saat itu, saya peluk dia, dan dunia terasa benar. Tapi di dalam, keraguan masih ada, bisakah kita bertahan? Hubungan kami pulih, tapi lebih rapuh. Kami habiskan waktu di tempat tersembunyi, seperti pantai kecil di pinggir Jakarta. Bicara tentang mimpi, tentang seni yang bisa ubah pandangan masyarakat. Kita bisa jadi contoh, kata Daniel optimis. Tapi saya pesimis, Indonesia belum siap. Tangannya selalu jadi penenang, memegang erat saat saya ragu. Tapi konflik internal semakin kuat. Malam-malam saya renung, apa aku layak untuknya? Atau aku hanya beban? Cao Tro datang saat kompetisi. Karya Daniel menang, tapi dia tolak hadiah. Ini untuk Arye, katanya di panggung. Kerumunan terkejut, termasuk saya. Setelah itu, dia tarik saya ke belakang. Aku lakukan ini karena aku cinta kau, katanya. Air mata saya jatuh. Tapi malam itu, Rico muncul lagi menelepon Daniel. Saya dengar percakapan, kita bisa coba lagi. Hati saya hancur total. Pengkhianat, jerit batin saya. Saya konfrontasi dan Daniel akui aku ragu, Ari. Tapi aku pilih kau. Tapi kepercayaan rusak. Saya lari ke Bandung ke rumah orang tua. Di sana alam hijau seolah menenangkan, tapi hati bergolak. Kenapa cinta ini begitu sakit, tanya saya pada angin. Ibu perhatikan, tanya lembut, ada apa, nak? Saya hampir cerita, tapi takut. Malam itu, saya lukis potret Daniel, penuh emosi. Aku benci kau, tapi aku butuh kau, gumam saya. Kembali ke Jakarta, saya temui Daniel. Kita akhiri, kataku dingin. Matanya penuh luka. Jangan, Ari. Tapi saya pergi, meninggalkan tangan yang saya inginkan. Sakitnya seperti pisau, tapi saya pikir itu terbaik. Tapi di dalam, cinta itu tumbuh lebih dalam, membuat setiap hari seperti penyiksaan. Apa aku salah, tanya hati berulang. Jawabannya semakin kabur, emosi semakin berat. Setelah putus itu, dunia saya seperti lukisan hitam putih,
tanpa warna yang dulu Daniel bawa. Setiap pagi di kampus, saya lihat bayangannya di setiap sudut, di studio, di koridor, bahkan di cangkir kopi yang kami biasa bagi. Kenapa aku biarkan dia pergi, bisik hati saya berulang, tapi ego bilang itu benar. Jakarta terasa lebih sesak, polusi seperti asap yang menyelimuti jiwa saya. Malam-malam saya habiskan merenung di atap kos, memandang lampu kota yang berkelip seperti harapan yang pudar. Cinta ini kutukan, pikir saya pahit. Daniel coba hubungi, tapi saya blokir. Teman-teman tanya, tapi saya bohong, hanya saingan biasa. Di dalam, luka menganga. Suatu hari, saya dengar dia sakit, demam tinggi. Hati saya panik. Apa karena aku, tanya batin. Saya ke rumah sakit diam-diam, lihat dia tidur lemah. Tangannya diinus dan saya ingin pegang lagi. Tapi saya lari, air mata jatuh di jalan. Aku pengecut, kutuk saya pada diri sendiri. Kembali ke seni, lukisan saya semakin gelap, tema tentang pengkhianatan dan kehilangan. Dosen puji ini penuh emosi, Ari. Tapi saya tahu itu dari hati yang hancur. Malam itu, saya mimpi Daniel, dia pegang tangan saya, bilang kembalilah. Bangun dengan keringat dingin, saya sadar, aku masih cinta dia. Tapi ketakutan lebih besar. Masyarakat akan hancurkan kita, pikir saya. Suatu acara seni di Bali, kami bertemu lagi. Pantai Kuta indah, tapi hati saya bergejolak. Daniel tampak kurus, matanya redup. Arye, katanya pelan. Kami bicara di pinggir pantai, ombak seperti irama hati. Aku salah, akui dia tentang Rico. Tapi kau juga takut. Kata-katanya benar, membuat saya marah pada diri sendiri. Aku takut kehilangan segalanya, balas saya, air mata jatuh. Dia pegang tangan saya dan hangat itu kembali. Kita lawan bersama, katanya. Tapi konflik belum selesai. Kembali ke Jakarta, keluarga Daniel tahu tentang kami. Ayahnya, pengusaha konserati, marah besar. Kau bawa malu keluarga, jeritnya ia telepon yang saya dengar. Daniel hancur, tapi tetap pegang saya. Aku pilih kau, katanya. Tapi tekanan itu membuatnya ragu lagi. Suatu malam dia bilang, mungkin kita istirahat. Kata itu seperti tamparan. Pengkhianat lagi, pikir saya, hati semakin sakit. Saya jatuh lebih dalam ke depresi. Lukisan berhenti, saya bolos kuliah. Sahabat saya datang, paksa cerita. Aku gay dan aku cinta Daniel, akhirnya saya akui. Dia terkejut tapi dukung. Hidupmu, Ari. Kata-katanya ringan beban tapi luka tetap. Malam itu, saya tulis surat untuk Daniel, tanganmu adalah rumahku, tapi kebencian ini racun. Tapi tidak kirim. Caotro kedua datang saat pameran seni nasional. Karya kami berdua dipamerkan. Di sana, Daniel pidato tentang identitas Weir. Cinta tak kenal batas, katanya, mata ke saya. Kerumunan bertepuk, tapi ada bisik negatif. Setelah itu, ayah Daniel datang, marah. Pulang, perintahnya. Daniel tolak, aku tetap di sini dengan Ari. Saat itu, saya maju, pegang tangannya di depan semua. Kita bersama, kataku lantang. Itu momen keberanian, tapi hati berdegup takut. Malam itu, kami bicara panjang. Makan aku, kata Daniel, peluk saya. Emosi meluap, cinta, marah, harap. Kita lawan dunia, jawab saya. Tapi di dalam, keraguan masih ada, semakin berat dengan tekanan masyarakat. Apa akhirnya bahagia, tanya hati. Jawabannya semakin menyakitkan, emosi semakin dalam. Setelah momen di pameran itu, hubungan kami seperti api yang menyala terang tapi rapuh terhadap angin. Setiap hari, tekanan dari luar semakin kuat, bisik-bisik di kampus, ancaman online dari kelompok konserati. Kalian bawa dosa, baca pesan anonim yang membuat Daniel gemetar. Saya pegang tangannya erat, kita kuat.
Tapi di dalam, saya berjuang dengan setan batin, apa ini layak? Apa aku hancurkan hidupnya? Malam-malam di Jakarta terasa lebih panjang, suaraan subuh seperti panggilan untuk introspeksi. Keluarga saya tahu dari rumor. Ibu telepon, suara gemetar, benarkah, nak? Kau dengan cowok. Saya diam, air mata jatuh. Ibu, aku tetap anakmu, kataku akhirnya. Dia menangis, kembalilah ke jalan benar. Kata-katanya menusuk, membuat saya ragu. Apa aku salah, tanya hati berulang. Daniel dukung, keluarga butuh waktu. Tapi luka itu dalam, membuat setiap pelukan terasa pahit manis. Konflik memuncak saat Rico kembali. Dia hubungi Daniel, tawarkan bantuan untuk pameran di Surabaya. Hanya bisnis, kata Daniel. Tapi saya cemburu buta. Kau masih ragu, jerit saya di apartemennya. Pertengkaran hebat, barang pecah. Aku capek dengan ketakutanmu, balas dia. Saya pergi, hati hancur berkeping. Ini akhir, pikir saya, berjalan di hujan Jakarta. Tapi cinta ini seperti akar pohon beringin, sulit dicabut. Saya jatuh ke titik terendah. Berhenti kuliah sementara, lukis di kamar gelap. Potret Daniel bertebaran, penuh emosi gelap. Kenapa tanganmu haunting aku, gumam saya. Sahabat paksa saya ke psikolog. Di sana saya cerita semuanya, kebencian awal, cinta yang tumbuh, pengkhianatan. Anda butuh terima diri, kata psikolog. Kata itu buka mata, tapi sakitnya masih ada. Daniel datang lagi, kali ini dengan surat. Aku salah, Ari. Rico hanyalah masa lalu. Kau masa depanku. Air matanya jatuh saat baca. Saya peluk dia, tapi ragu. Kita bisa, tanya saya. Ya, lewat seni, jawabnya. Kami rencana pameran bersama tentang cinta di Indonesia, tema personel dan berani. Tapi tragedi datang. Ayah Daniel potong dukungan finansial, paksa dia pulang ke Surabaya. Pilih keluarga atau aku, kata ayahnya. Daniel ragu, dan itu hancurkan saya. Pergilah, kataku pahit. Dia pergi, meninggalkan saya sendirian. Malam itu, saya menangis seperti anak kecil, memegang otot kami. Kenapa dunia begini kejam, jerit batin. Bulan berlalu, saya fokus seni. Pameran solo saya sukses, tema tentang perjuangan identitas. Di sana, Daniel muncul tiba-tiba. Aku kembali, katanya, mata penuh cinta. Ayahku pahami sekarang. Kami peluk di depan lukisan, emosi meluap. Tapi luka lama masih ada, membuat setiap kata terasa berat. Kami bangun ulang, lambat tapi pasti. Tangannya jadi jangkar, pegang erat saat badai datang. Aku benci dulu, tapi sekarang aku butuh kau, kataku. Dia tersenyum, itu cinta. Tapi di dalam, saya tahu perjuangan belum selesai. Emosi semakin dalam, seperti samudra yang tak berujung. Bulan-bulan setelah kembalinya Daniel, kami seperti burung yang belajar terbang lagi setelah sayap patah. Setiap hari penuh ujian, diskriminasi di kampus, penolakan dari teman lama, bahkan ancaman dari kelompok radikal. Kalian najis, baca graffiti di dinding studio kami. Saya gemetar, tapi Daniel pegang tangan saya, kita lawan dengan seni. Tapi di dalam ketakutan seperti ular yang melilit, apa ini berakhir tragis? Apa cinta ini layak semua sakit? Malam-malam saya renung di balkon, memandang langit Jakarta yang berbintang samar, mempertanyakan segalanya. Pameran bersama kami jadi tik balik. Teman cinta tanpa batas, lukisan tentang perjuangan UER di Indonesia. Pembukaan ramai, tapi kontroversial. Wartawan tanya, tak takut hukum? Daniel jawab tegas, cinta bukan dosa. Saya berdiri di samping, hati bangga tapi takut. Malam itu, ayah Daniel datang, diam memandang karya. Aku salah, katanya pelan pada Daniel. Pelukan mereka membuat air mata saya jatuh. Terima kasih, Arye, bisik Daniel.
Saat itu harapan muncul. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari dalam. Saya dapat tawaran beasiswa ke Eropa, tapi harus tinggalkan Daniel. Pergilah, katanya dukung, tapi matanya sedih. Hati saya terbelah, pilih mimpi atau cinta. Malam sebelum keputusan, kami bicara panjang di pantai Ancol. Jangan tinggalkan aku, akhirnya dia akui. Aku takut sendirian. Kata-katanya hancurkan saya. Aku pilih kau, jawab saya, peluk erat. Tangannya di tangan saya, hangat seperti janji abadi. Kami pindah ke Bali, mulai hidup baru. Di sana, masyarakat lebih terbuka, seni kami berkembang. Kami buka galeri kecil, ajar anak muda tentang identitas. Ini rumah kita, kata Daniel setiap pagi. Tapi luka lama kadang muncul, membuat saya ragu. Apa bahagia ini abadi, tanya hati. Suatu hari, krisis datang, Daniel sakit parah, komplikasi dari stres lama. Di rumah sakit, saya pegang tangannya berjam-jam. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Dia tersenyum lemah, aku selalu di sini. Air mata jatuh, emosi meluap seperti banjir. Dokter bilang dia selamat, dan saat itu, saya sadar, cinta ini lebih kuat dari segalanya. Kami pulih bersama, lebih dekat. Keluarga kami lambat laun terima, meski tidak sempurna. Di Indonesia yang berubah pelan, kami jadi simbol harapan. Aku benci dulu, tapi sekarang tanganmu adalah duniaku, kataku pada ulang tahun kami. Dia cium kening saya, dan kau milikku. Kisah kami berakhir bukan dengan akhir bahagia sempurna, tapi dengan janji untuk terus berjuang. Di tengah masyarakat yang masih keras, cinta kami jadi cahaya. Saya belajar bahwa kebencian hanyalah topeng ketakutan dan tangan Daniel adalah kunci kebebasan. Kami hidup, mencinta, dan mencipta, membuktikan bahwa cinta sejati bisa ubah dunia, satu goresan demi satu.